Pada tutorial kali ini, kita akan mempelajari materi mengenai klasifikasi citra daun jeruk menggunakan algoritma SVM atau support vektor mesin. Jadi, kita awali terlebih dahulu untuk mempersiapkan data-data, baik itu data latih maupun data uji. Data latih yang kita gunakan yaitu citra daun jeruk Bali dan juga citra daun jeruk purut. Pada data latih ini kita memiliki 10 citra daun jeruk Bali dan juga 10 citra daun jeruk purut. Sedangkan pada data uji kita memiliki 7 citra daun jeruk Bali dan juga 7 citra daun jeruk purut. Jadi kedua jenis daun tersebut yang akan kita olah untuk diklasifikasikan. Dan juga selain data, kita juga siapkan file-file program, file-file script yang sudah kita buat sebelumnya. Jadi bagaimana cara untuk mendapatkan file-file script ini? Bisa kita tonton terlebih dahulu video pada tutorial berikut. Klasifikasi citra daun jeruk menggunakan algoritma SVM dengan pemrograman script. Sedangkan di sini kita nanti akan membuat untuk tampilan app designer-nya. Seperti itu. Setelah data-data dan juga script program ini kita siapkan, kita letakkan pada lokasi direktori kerja MATLAB, di mana di sini kita gunakan folder dokumen dengan subfolder MATLAB sebagai lokasi direktori kerja MATLAB. Maka data tersebut dan juga script program yang sudah kita buat itu akan berada pada lokasi direktori kerja MATLAB itu berada. Setelah berada di sini, maka kita bisa membuat untuk tampilan interface menggunakan app designer. Untuk menampilkan tampilan app designer seperti biasa, kita klik icon yang bertanda plus seperti ini, bertuliskan new. Kita klik saja, kita cari icon ini app, kita klik saja, kita tunggu. Nah, kita sekarang sudah berada pada lembar kerja app designer MATLAB. Kita awali dengan memperbesar dari layar app ini. Kita perbesar di sini. Kita drag saja. Kita kira-kira saja, sesuaikan dengan kebutuhan. Seperti ini saya rasa. Setelah itu kita buat beberapa button. Yang pertama kita cari panel seperti ini. Kita drag, kemudian kita drop di sini. Panel ini kita beri nama misalnya pengolahan.
Setelah itu kita tambahkan button di sini. Button ini kita beri nama buka citra. Bisa kita sesuaikan ukuran panelnya. Button buka citra ini bisa kita duplikat. Kemudian kita beri nama segmentasi. Kita duplikat kembali button tersebut. Kita beri nama ekstraksi ciri. Kemudian kita duplikat kembali. Kita beri nama klasifikasi. Kemudian yang terakhir kita duplikat kembali. Kita beri nama reset. Seperti ini. Kemudian kita tambahkan edit field yang teks ini. Kita drag, kemudian kita drop di sini. Edit field ini kita hapus saja namanya. Kemudian kita cari properti dari edit field. Horizontal alignnya kita buat center. Setelah itu kita klik kanan, duplikat. Kita letakkan di sini. Ini ini belum diduplikat. Oh, sudah. Nah, seperti ini. Oh. Nah, seperti ini. Ini kita cari properti background color. Background color ini kita ubah warnanya, misalnya berwarna kuning seperti ini. Setelah itu bisa kita rapikan button-button yang sudah kita buat ini dengan mengklik ini, apply vertically. Nah, seperti ini. Maka susunan dari button-button yang sudah kita buat tadi akan tampak lebih rapi. Ini untuk rata kiri, seperti itu. Kita geser ke tengah. Nah, seperti ini saya rasa. Setelah itu kita buat ini akses di sini. Dari akses ini kita cari properti title string. Jadi judulnya itu kita hapus saja. Dari title string itu kita hapus. Kemudian X label string juga kita hapus. Y label string juga kita hapus. Setelah itu untuk X tick juga kita hapus. Klik saja. Ini kita hapus satu persatu. Jadi keterangan dari sumbu X-nya itu kita hapus. Y tick juga kita hapus. Hapus satu persatu seperti ini. Nah, maka tampak seperti ini nanti aksesnya. Untuk ukurannya dari akses itu bisa kita edit. Di sini misalnya kita gunakan ukuran
200 untuk lebarnya, sedangkan tingginya kita gunakan ukuran 240. Nah, seperti ini. Jadi bentuknya potret seperti ini. Setelah itu kita klik kanan, duplikat. Kita duplikat kembali, sehingga kita akan mempunyai 3 akses. Seperti ini, 3 akses. Ini bisa kita geser, kita rapikan. Kita ratakan. Ini apply horizontally. Nah, seperti ini. Setelah itu yang terakhir kita buat tabel. Ini kita drag tabel, kemudian kita drop. Untuk ukuran tabelnya kita buat kira-kira seperti ini. Untuk nama dari kolomnya, yang pertama adalah kita beri nama ciri. Kemudian untuk kolom yang kedua kita beri nama nilai. Untuk kolom ketiga kita hapus saja. Kolom keempat juga kita hapus. Dari tabel properti ini, nah ini kita hapus saja. Sehingga hanya ada 2 kolom, yaitu kolom ciri dan kolom nilai. Seperti ini saya rasa. Setelah itu, setelah kita desain seperti ini, kita coba run. Dari desain yang sudah kita buat ini kita run. Run pertama kali kita diminta untuk menyimpan desain interface yang sudah kita buat. Di sini misalnya kita beri nama app_klasifikasi citra daun jeruk. Seperti ini misalnya. Ini kita simpan. Maka akan muncul tampilan dari desain interface yang sudah kita buat tadi. Ini bisa kita geser ke tengah. Secara otomatis caranya adalah kita cari pada ini UI figure property. Untuk posisinya kita ubah di sini sumbu X-nya misalnya 250, sedangkan sumbu Y-nya 150 seperti ini. Setelah itu kita coba run. Nah, maka tampilan interface yang sudah kita buat ini berada pada tengah-tengah layar monitor laptop kita, seperti itu. Setelah itu bisa kita mulai untuk pengkodingannya. Kita akan memberikan coding atau pemrograman di sini pada button buka citra. Cara pengkodingannya kita klik kanan saja, cari callbacks, kemudian ini add button push function callback, kita klik saja. Nah, maka kita akan dibuatkan function buka citra button push seperti ini. Kita bisa memberikan perintah pada button buka citra tadi di sini. Nah, perintahnya itu tinggal kita
copy paste saja dari program script yang sudah pernah kita buat, yang pengolahan underscore citra.m ini. Kita double klik saja, kemudian ini dari sini sampai sini saja. Kita klik kanan, kita copy, kita letakkan pada sini seperti ini. Kita rapikan, kita enter. Selanjutnya kita menampilkan citra RGB pada akses seperti itu. Jadi citra RGB yang dibaca itu nanti akan kita tampilkan di sini. Nah, akses ini nama komponennya adalah app.uiAccess seperti itu. Maka kita tampilkan dengan perintah imshow img, parent. Nah, parentnya adalah app.uiAccess. Nah, seperti itu. Kemudian bisa kita berikan judul pada akses tersebut, app.uiAccess. Kita beri judul misalnya adalah RGB image seperti ini. Setelah itu kita simpan atau kita tampilkan app. Nah, nama file dari citra RGB yang kita baca itu nanti harapannya kita tampilkan di sini, yaitu pada app.editField. Sehingga app.editField .value seperti ini kita isi dengan nama file. Kemudian variabel img ini perlu kita buat menjadi publik atau bersifat publik seperti itu supaya bisa dibaca oleh button yang lain. Jadi tidak hanya bisa dibaca pada button buka citra, tetapi bisa juga nanti akan dibaca pada button yang lain, segmentasi maupun pada button yang lain. Caranya yaitu untuk menjadikan variabel img itu menjadi public, caranya kita klik ini, property, kita pilih public property, kita klik saja. Nah, maka akan dibuatkan variabel property. Di sini bisa kita gunakan variabel property itu app.property.img, kita isi dengan variabel img seperti ini. Kita beri keterangan misalnya menampilkan nama file pada edit field. Sedangkan ini menyimpan variabel img pada property seperti itu aja, property seperti ini. Setelah itu kita berikan else itu ini negasi dari ini. Jika tidak ada nama file yang dipilih, jika tidak ada
nama file yang dipilih maka akan kembali. Kita berikan perintah return, kita tutup dengan N seperti itu. Nah, tetapi di sini untuk menampilkan menu browse file ini, untuk app designer kita perlu menambahkan perintah draw now, kemudian kita tampilkan kembali app designer yang sudah kita buat ini, figur app UI figur, seperti ini. Kita coba run. Kemudian kita klik buka citra. Kita pilih salah satu data latih misalnya. Nah, maka citra yang sudah kita pilih tadi akan muncul tampilannya pada UI Access. Sedangkan nama dari file yang kita pilih tadi akan muncul pada edit field. Seperti itu. Selanjutnya kita akan memberikan perintah pada button ini, button segmentasi. Caranya, kita klik kanan button segmentasi ini, pilih callbacks, pilih add button push function callbacks. Nah, maka kita akan dibuatkan ini segmentasi button push. Kita memberikan perintah di sini. Nah, di sini kita bisa memanggil variabel img yang sudah kita simpan tadi. Memanggil variabel img yang ada pada properti. Perintahnya adalah, ini tinggal kita balik saja. Jadi img sama dengan app.property.img. Setelah itu kita buka kembali ini pengolahan citra.m. Nah, ini kita copy paste lagi sampai sini, sampai bin citra biner itu kita copy, kita pastekan di sini, kita rapikan. Nah, seperti ini. Kemudian kita tampilkan citra biner. Hasil segmentasi pada akses seperti ini. Untuk menampilkan citra biner pada akses, kita gunakan perintah imshow variabel yang akan kita tampilkan adalah bin, kita berikan parent. Nah, citra biner hasil segmentasi itu harapannya nanti akan kita tampilkan di sini, yaitu app.uiaccess_3. Nah, ini tutup kurung, kita berikan judul, title. Pada app.uiaccess3 itu kita berikan judul binary image atau citra biner. Sedangkan pada ini, akses yang tengah ini yaitu app.uiaccess2,
Itu nanti akan kita tampilkan citra grayscale-nya ini. Menampilkan citra grayscale pada akses. Perintahnya imshow app.ui_access2. Oh, variabelnya dulu ya, yaitu gray image, kemudian parent, kemudian app.ui_access2. Seperti ini. Kemudian kita berikan judul pada app.ui_access2. Kita beri judul grayscale image seperti ini, atau citra grayscale. Sampai di sini kita coba running dulu. Kita klik buka citra, pilih salah satu citra bebas, kemudian kita klik segmentasi. Oh, citra grayscale ini masih berwarna putih seperti ini. Nah, di sini ini kurang display ring. Nah, seperti ini. Jadi enter value for low and high. Display ringnya ini kita berikan tanda seperti ini, secara otomatis akan menyesuaikan dari sebaran nilai pixel citra grayscale tersebut, sehingga tampilan dari citra grayscale itu dapat tampil sesuai dengan ring pixel yang ada pada citra tersebut, seperti ini. Setelah itu kita akan memberikan perintah atau coding pada button ekstraksi ciri. Pada button ekstraksi ciri ini kita klik kanan, pilih callbacks, pilih add button push function callback. Di sini kita akan memberikan coding. Nah, variabel bin tadi yang ada pada button segmentasi itu perlu kita simpan terlebih dahulu pada property, sehingga nanti bisa dipanggil pada button ekstraksi ciri. Menyimpan variabel bin pada property. Perintahnya adalah app.property.bin sama dengan bin, seperti ini. Maka variabel bin itu bisa kita panggil di sini. Memanggil variabel bin yang ada pada property. Perintahnya bin sama dengan app.property.bin. Selanjutnya kita copy lagi pada script pengolahan citra. Kita copy dari sini, melakukan ekstraksi ciri sampai sini. Kita copy saja, kemudian kita paste di sini, kita rapikan. Kemudian
pada variabel data uji tersebut kita tambahkan variabel untuk menampilkan ciri hasil ekstraksi pada tabel. Kita menyusun variabel data tabel misalnya. Kita deklarasikan variabel data tabel. Kita buat matriks dengan tipe sel berukuran 2x2. Pada data tabel baris pertama kolom pertama kita isi dengan tulisan atau string bertuliskan metrik seperti ini. Sedangkan pada data tabel baris kedua kolom yang pertama kita isi dengan tulisan eccentricity. Pada data tabel baris pertama kolom kedua kita isi saja dengan nilai dari metrik, tetapi nilai tersebut kita konversi menjadi string. Jadi kita tambahkan function number to string dari metrik. Kemudian pada data tabel baris kedua kolom kedua kita berikan nilai dari eccentricity. Setelah itu kita lakukan menampilkan data tabel pada tabel. Perintahnya adalah app.uitabel. Di tabel ini tagnya adalah app.uitabel. app.uitabel.data. Nah, itu kita isi dengan data tabel seperti ini. Kemudian yang terakhir ini variabel data uji ini kita simpan pada properti supaya bisa dipanggil pada button yang lain, yaitu nanti ini button klasifikasi data uji yang berisi nilai ciri metrik dan eccentricity. Data uji pada properti. Perintahnya app.property.data uji sama dengan data uji seperti ini. Kita coba running. Kita klik buka citra. Kita pilih salah satu data. Kemudian kita klik segmentasi sehingga muncul citra grayscale dan citra biner. Kemudian kita klik ekstraksi ciri. Nah, sehingga akan muncul nilai metrik dan eccentricity dari citra yang sudah kita baca tadi. Di sini bisa kita beri nomor dari barisnya. Caranya yaitu kita ke desain, dari tabel ini kita cari properti ini row name, kita isi saja dengan angka 1 dan 2 seperti ini.
Kemudian kita running, kita ulang kembali dari buka citra, pilih salah satu data uji misalnya, kemudian kita klik segmentasi, kita klik ekstraksi ciri. Nah, maka nanti ada nomornya di sini, metrik dan eccentricity dari citra yang sudah kita baca tadi. Selanjutnya kita akan memberikan perintah atau coding pada button klasifikasi. Caranya seperti biasa, kita klik kanan, button klasifikasi, pilih callbacks, pilih add button push function callback. Nah, bisa kita berikan coding di sini, tentunya dengan memanggil dulu variabel data uji yang sudah kita simpan pada properti tadi. Memanggil variabel data uji yang ada pada properti. Perintahnya adalah data uji sama dengan app.property.datauji. Selanjutnya kita copy paste kembali seperti ini. Sampai sini saja. Kita copy, kita pastekan di sini, kita rapikan. Nah, sampai muncul kelas keluaran dari hasil klasifikasi menggunakan SVM, itu bisa kita tampilkan. Kelas keluaran hasil pengujian kita tampilkan pada edit field. Perintahnya, jadi kita tampilkan pada edit field ini yang berwarna kuning. Nama tagnya adalah app.editField_2, sehingga perintahnya seperti ini, app.editField_2.value. Nah, itu kita isi dengan kelas keluaran. Nah, kelas keluaran ini tipenya adalah cell, sehingga kita perlu menambahkan seperti ini. Kita ambil kelas keluaran pada baris pertama kolom yang pertama. Karena memang untuk tipe data cell itu harus dideklarasikan koordinat dari variabel yang ingin kita ambil. Sampai di sini kita coba untuk merunning. Kita klik buka citra, pilih salah satu data, segmentasi, ekstraksi ciri, klasifikasi. Nah, maka akan muncul hasil kelas keluaran klasifikasi menggunakan SVM pada edit field di sini. Jadi kelas aslinya adalah Bali, hasil klasifikasinya juga Bali. Untuk jeruk purut misalnya, segmentasi, ekstraksi ciri, klasifikasi. Nah, hasil keluarannya juga betul di sini, jeruk purut. Yang terakhir kita berikan perintah atau coding pada button reset. Caranya pada design view ini, button reset kita klik kanan, pilih callbacks, pilih add button push function callback. Kita klik saja. Nah, jadi yang ingin kita reset tentunya ini
Ada 2 edit field, kemudian 3 akses, dan 1 tabel. Perintah yang kita gunakan pada edit field app.editField.value. Nah, ini kita isi dengan tulisan kosong supaya nanti pada edit field tersebut akan kosong. Demikian juga pada edit field 2. Atau ini bisa kita berikan keterangan mereset button-button. Selanjutnya kita reset untuk akses. Perintahnya yaitu CLA. CLA itu clear access. Yang pertama ini kita clear app.ui access. Kemudian kita berikan perintah reset seperti ini. Kemudian untuk Xtick dan Ytick-nya juga kita kosongkan seperti pada awal kita membuat interface tadi, di mana Xtick dan Ytick untuk masing-masing akses itu kita kosongkan seperti ini. Untuk Ytick juga kita kosongkan. Setelah itu kita copy paste saja untuk UI akses yang kedua dan ketiga. Sudah. Kemudian yang terakhir kita lakukan reset pada tabel. Perintahnya app.uitabel.data. Nah, itu tinggal kita isi dengan data kosong sehingga nanti akan terreset tabelnya. Kita coba running. Kita klik buka citra, kita pilih data latih misalnya, klik segmentasi, ekstraksi ciri, klasifikasi, kemudian kita klik reset. Nah, maka akan terreset button-button pada tampilan interface ini. Data uji misalnya jeruk purut, segmentasi, ekstraksi ciri, klasifikasi. Maka hasilnya juga jeruk purut. Kita reset. Jadi seperti itu, saya rasa tutorial kali ini mengenai klasifikasi citra daun jeruk menggunakan algoritma support vektor mesin dengan tampilan interface menggunakan app designer. Kita jumpa kembali pada video tutorial berikutnya. Terima kasih.